Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ibu-ibu, mbak-mbak semua. Kali ini kita akan berdiskusi dengan tema yang selanjutnya, yaitu tentang isu-isu kontemporer yang kita alami saat ini, yang kita tahu, yang kita dengar saat ini. Untuk sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Umi Hanifiarini selaku moderator yang akan memandu diskusi kali ini. Kemudian anggota kelompok B, yaitu yang pertama ada Mbak Hanindya Rizka Agus Sapura, kemudian yang kedua Mbak Gani Arifiana, yang ketiga Mbak Hesti Rahmani, dan yang keempat Mbak Ruri Rohayati. Langsung saja nggih, mulai diskusinya kali ini. Temanya tentang isu-isu kontemporer. Jadi nanti masing-masing menyampaikan isu yang mau diusulkan apa, kemudian setelah itu kita analisis, kita pilih isu yang menurut kita nanti paling urgent, yang perlu dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik yang kita pilih. Kemudian kita cari alternatif penyelesaiannya isu tersebut, gitu nggih. Dimulai dari saya. Isu yang saya pilih yaitu tentang pungli yang ada di instansi pemerintahan. Pungli ini maksudnya pungutan liar. Jadi seringkali saat ini saya pun pernah melihat ada beberapa oknum, jadi beberapa orang, bukan untuk keseluruhan, hanya beberapa oknum yang masih mengambil pungutan selain biaya yang dibebankan untuk mengurus surat-surat tertentu. Apalagi saat ini malah pengurusan surat-surat tertentu itu secara gratis seharusnya, tetapi oknum tersebut mengambil keuntungan sendiri dengan meminta pungli untuk dirinya sendiri. Jadi pungutan itu nanti dia gunakan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan satu organisasi tersebut. Nah, itu isu yang saya sampaikan, yang ingin saya ambil di sini, yang nanti kita bisa carikan solusi alternatif penyelesaiannya. Tuh. Monggo untuk yang lainnya disampaikan isu yang dipilih untuk dicari alternatif pemecahannya. Silahkan. Oke. Dari saya nggih. Kalau saya sendiri, untuk isu yang ingin saya sampaikan itu tentang menurunnya rasa cinta, khususnya ya, karena kebanyakan dari anak-anak remaja di sekitar saya atau yang saya temui itu mereka lebih suka dengan budaya-budaya dari luar, misalnya grup band kayak kelompok-kelompok musik dari Korea, kemudian kayak drama-drama Korea, kemudian makanan-makanan dari luar negeri seperti fast food, junk food yang lain seperti itu. Nah, dan mereka itu meninggalkan budaya-budaya asli dari bangsa Indonesia sendiri, seperti mereka tidak kenal tentang mainan tradisional, kemudian mereka tidak tahu makanan-makanan tradisional yang lain. Nah, sehingga saya mengangkat isu ini sebagai salah satu isu kontemporer yang bisa dibahas dalam diskusi kali ini. Itu mungkin dari saya, monggo dilanjutkan yang lain. Oke, terima kasih Mbak Hanindya. Monggo selanjutnya siapa? Mbak Gani nggih. Monggo Mbak Gani. Yang hangat saat ini yaitu COVID-19, pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua sektor yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang saya angkat di sektor industri kecil menengah.
pandemi COVID sangat berdampak pada IKM karena adanya kebijakan pemerintah social distancing seperti PSBB, PPKM darurat, ataupun PPKM level 4 yang saat ini masih berlanjut, itu mengurangi daya beli masyarakat sehingga omset penjualan dari IKM pun ikut menurun seperti itu. Dan itu jika dibiarkan, masalah ini jika dibiarkan maka akan mengganggu roda ekonomi di Indonesia karena banyak IKM atau industri kecil menengah yang menggantungkan hidupnya di sektor usaha tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gani sudah disampaikan isu yang mau diangkat. Ya. Selanjutnya dari Mbak Hesti Rahmani, silakan. Ya, untuk isu kontemporer yang saya ambil saat ini yaitu guru belum menguasai tentang TIK secara optimal. Jadi di tempat kerja saya itu contohnya dari satu sekolah itu kurang lebih 40% lah itu belum menguasai TIK secara maksimal, secara optimal. Ya faktornya untuk faktor usia yang menjadi alasan guru tidak menguasai TIK secara optimal. Contohnya guru pada waktu mengerjakan tugas administrasi itu banyak guru yang menyerahkan pekerjaannya itu kepada guru yang lebih menguasai TIK tersebut. Bahkan malah guru itu menyerahkan pekerjaannya itu kepada guru honorer. Jadi statusnya belum pegawai negeri seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Hesti Rahmani. Jadi tentang penguasaan TIK, kurangnya penguasaan TIK pada guru. Oke. Selanjutnya Mbak Ruri Rohayati, monggo disampaikan isu yang mau dipilih. Isu kontemporer yang saya pilih yaitu minimnya wawasan kebangsaan di masyarakat sehingga memicu terjadinya konflik antar sesama. Misalnya adanya perbedaan pendapat, kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita akan terjadi perpecahan dan itu akan merenggangkan persatuan di antara masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ruri. Itu tadi ya isu-isu yang sudah disampaikan. Mbak Gani sudah dicatat? Baik, tadi sudah dipaparkan isu-isunya dan saya sudah mengumpulkan isu. Boleh izin share screen? Ya, silakan. Ya. Tadi masalah-masalah yang sudah disampaikan, yang pertama dari Mbak Umi yaitu pungli di instansi pemerintahan, kemudian dari saya sendiri adanya dampak COVID bagi IKM, kemudian dari Mbak Esti penguasaan TIK pada guru yang kurang, kemudian Mbak Hanin menurunnya rasa cinta tanah air, yang terakhir Mbak Ruri yaitu minimnya wawasan kebangsaan di masyarakat sehingga menjadi pemicu konflik. Ini sudah ada teknik analisis isunya, aktual, halayak, problematik, dan kelayakan. Nanti akan diberi skor 1 sampai 5. Ya, untuk yang pertama dulu ini pungli. Ya. Untuk yang pertama pungli, Aktualnya. penilaian aktual. Ya. Penilaian aktual itu benar-benar terjadi. Ya. Isu pungli di instansi pemerintahan itu benar-benar terjadi saat ini. Betul? Iya, betul. 5, kita dikasih 5. Ya, beri skor 5. Boleh 5. Kemudian yang kedua itu halayak. Isu pungli di instansi pemerintahan ya menyangkut halayak hidup orang banyak. Iya. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga problematik. Isu ini sangat bermasalah. Butuh pemecahan masalah segera. Ya,
Imam ya. Ya. Oke. Terus kelayakan, isu layak untuk diangkat sebagai masalah. Ya, layak, Mbak. Ya, layak. Oke. Imam. Kemudian isu yang kedua, dampak COVID bagi IKM. Gimana Mbak? Ya, aktual. Bisa dikasih skor 5 juga Ya. karena aktual. Kemudian halayak. Halayak kurang ya, karena itu Iya. baru IKM saja dan Oh iya, yang tidak semua mengalami. ya, Hanya yang memiliki ya usaha. Bisa beri skor 3 atau 2? 2 bisa. 2. Baik. Problematik, Problematik tidak begitu masalah. Terlalu. bermasalah ya, karena hanya satu Oh, sektor. Iya. 4 atau 3? 3 bisa. Ya. Ya, Kelayakan, benarnya layak. layak. Ya, layak. Kemudian yang ketiga, penguasaan TIK pada guru. Aktual, terjadi. Terjadi Ya. Apakah menyangkut halayak ramai? Tidak. khusus di lingkungan pendidikan. Berarti 2. 2. Apakah problematik? Ya, Masalah. Problematik. Problem juga. tapi tidak terlalu. Mungkin 4. 4. Kemudian yang terakhir tadi, Kelayakan. iya layak. Kan. Kelayakan. Layak ya. untuk didiskusikan. Layak. Kemudian menurunnya rasa cinta tanah air. Aktual. Aktual. Terjadi, tapi itu isunya dari lama, Iya tidak. dan masih maksudnya berkembang. Tidak terlalu. Tidak terlalu kekinian banget gitu. Ya, Mungkin 4 atau 3 bisa. 4 karena ya masih itu. Kemudian apakah menyangkut halayak ramai? Iya. Layak ramai ya. Iya, karena banyak orang yang problematik. Problematik. Ya, problematik. Problem. Layak diangkat? Iya ya. Layak juga, tapi tidak begitu Urgent. kurang urgent juga urgent, tapi karena terlalu luas masalahnya, jadi kalau untuk dibahas, untuk pemecahan masalahnya mungkin terlalu luas juga nanti. iya nanti merembet ke yang lain, kurang spesifik. Mungkin 4 bisa. Terus yang terakhir, minimnya wawasan kebangsaan di masyarakat sehingga menjadi pemicu konflik. Apakah aktual terjadi? Terjadi. Iya, terjadi. Saat ini sedang hangat terjadi. Iya, Pemicu konflik, iya bisa. iya. Karena sekarang sedang banyak konflik. Oke. Terus halayak? Layak. Ya, menyangkut halayak ya. Iya. Apakah problematik? Problem juga. Apakah layak untuk diangkat sebagai isu untuk ditemukan pemecahan masalahnya? Terlalu luas juga. Iya. Karena konfliknya nanti akan banyak. Iya. Berarti 4 ya? Iya. Oke, bisa kita skor di situ. Skor. Ini 55 20. Iya. Kemudian yang ini 15. 15. Ini 16. 16. Kemudian ini 18. 18. Kemudian 19. Oke, berarti dari teknik analisis isu AKPL yang aktual, halayak, problematik, kelayakan, yang akan diangkat adalah pungli di instansi pemerintahan. Setuju? Ya, Karena setuju. jabatan skor 20. Oke.
Ya, begitu Mbak Umi. Ya. Selanjutnya, Oke, berarti ini yang dipilih adalah isu tentang pungli yang terjadi di instansi pemerintahan. Untuk selanjutnya, setelah kita sudah memilih isu yang akan dibahas, berarti masing-masing kita memberikan penyebab dari masing-masing, nanti menyampaikan kira-kira penyebab terjadinya pungli di instansi pemerintahan itu dari apa saja nggih, dari aspek apa saja, kemudian disampaikan penyebabnya gitu nggih. Dimulai dari saya, kalau menurut saya pungli di instansi pemerintahan itu karena dari aspek SDM-nya mungkin dia kurangnya rasa tanggung jawab dan kejujuran diri sendiri. Makanya dia tidak taat aturan mungkin, sehingga dia mengambil keuntungan sendiri dan meminta pungli tersebut. Itu kalau menurut saya. Itu yang SDM ya. Harus menambahkan Bu Mbak Umi, ini untuk pemecahan masalah kita menggunakan fishbone diagram atau cause effect diagram. Ini ada isunya pungli di instansi pemerintahan, kemudian nanti disebutkan aspek-aspeknya. Yang pertama tadi SDM, sumber daya manusia. Kemudian nanti ada lingkungan. Ya. Terus ada tambahan lain? Metode mungkin? Metode. Baik. Yang pertama dari SDM. Bisa menyebutkan penyebabnya. Tadi usulan dari Mbak Umi tadi. Untuk SDM ya, tadi saya ulangi. Kurangnya kejujuran. Ya, kurangnya kejujuran. Kemudian ada lagi konsumerisme. Ya. Sikap konsumerisme. Oke. SDM cukup sepertinya. Kemudian kita ke yang aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Kira-kira penyebabnya apa dari aspek lingkungan sendiri? Mungkin karena adanya persaingan gaya hidup. Ya, bisa persaingan gaya hidup. Persaingan gaya hidup. Selanjutnya ada lagi? Ya, tadi dari Mbak Ruri tadi sepertinya mengusulkan kurang keras, Mbak. Oh, kurang keras ya. Tuntutan ekonomi. Ya, maaf. Tuntutan ekonomi. Oh, tuntutan ekonomi. Oke, tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Ada lagi? Apa cukup? Kesenjangan sosial mungkin. Kesenjangan sosial. Oke. Cukup ya untuk aspek cukup. Selanjutnya dari aspek metode. Dari saya mungkin lemahnya hukum, lemahnya peraturan, lemahnya hukum yang mengatur. Ya. Kalau lemahnya pengawasan, masuk ya. Itu masuk bisa. Ke metode. Metode, ya metode. Lemahnya pengawasan.
Ya. Oke. Ada lagi atau cukup? Cukup sepertinya. Tambahan? Tidak ada. Untuk aspek yang lain ada tidak, Mbak? Kira-kira selain SDM, lingkungan sama metode. Apa ya? Kalau cukup, ini aku delete. Cukup ya. Oke, faktor ekonomi sudah. Mana ini jalannya ke sini? Nah. Mau ditambahkan itu? Tadi Mbak. Adanya minimnya karakter. Minimnya pendidikan karakter. Minimnya pendidikan karakter. Oke. Nah, ada lagi tidak? Cukup sepertinya. Ya. Cukup ya. Ya. Ini panahnya ini aja nggak apa-apa ya Mbak. Tidak apa-apa. Yang penting tahu intinya. Iya. Berarti Ya. Jadi penyebabnya ada kurangnya kejujuran dari oknum tersebut, kemudian adanya sikap konsumerisme, kemudian terakhir minimnya pendidikan karakter. Dari lingkungan ada dua penyebabnya, yaitu adanya kesenjangan sosial dan juga tuntutan ekonomi. Kemudian terakhir dari metode itu adanya lemahnya hukum yang mengatur dan juga lemahnya pengawasan. Setuju? Atau ada yang mau ditambahkan? Setuju. Ya, setuju. Oke, kalau setuju berarti sekarang kita akan mencari pemecahan masalah dari penyebab-penyebab tersebut. Yang pertama adalah dari aspek lingkungan, ada kesenjangan sosial dan juga tuntutan ekonomi. Apakah ada ide pemecahan masalah yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyebab tersebut? Adanya membuat skala prioritas. Ya, jadi Membedakan. sebetulnya lingkungan itu nanti itu kembali ke pribadi masing-masing, di mana setiap pribadi itu nanti harus mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan dengan keinginan mereka. Ya, seperti yang dikatakan Mbak Gani tadi, jadi lebih ke skala prioritas, membuat skala prioritas setiap individu. Masing-masing individu memiliki skala prioritas. Ya, jadi membuat skala prioritas untuk membedakan mana kebutuhan tersier dan juga mana kebutuhan primer. Itu pakai itu mencakup dua penyebab kesenjangan sosial dan tuntutan ekonomi, dapat dipecahkan masalahnya dengan membuat skala prioritas. Bisa? Bisa. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek SDM, kurangnya kejujuran, sikap konsumerisme, sama minimnya pendidikan karakter. Ada pemecahan masalah yang bisa diberikan? Pendidikan yang terkait dengan pendidikan karakter mungkin bisa dengan penanaman pendidikan karakter melalui diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Penanaman pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi dimulai dari dini, sejak dini mungkin dikenalkan karakter. Iya. Bagus. Ada tambahan lain, Mbak? Oke. Itu sebetulnya hampir sama penyelesaian masalahnya terkait yang konsumerisme. Cara menekan konsumerisme ya kembali ke pribadi masing-masing. Jadi tetap untuk mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Seperti yang tadi. Iya.
penyebab kurangnya kejujuran konsumen menjawab pada diri pribadi masing-masing. Kalau saya boleh menambahkan, mungkin untuk oknum-oknum di instansi pemerintahan itu di pegawai pemerintahan harus ada training pendidikan karakter, training karakter untuk pegawai seperti itu. Jadi ada training pendidikan karakter untuk pegawai di lingkungan pemerintahan. Setuju? Oke. Yang terakhir, aspek metode, ada lemahnya hukum yang mengatur dan juga lemahnya pengawasan. Apakah ada ide pemecahan masalah yang bisa diberikan dari penyebab itu, Mbak Umi? Untuk yang apa? Metode ya? Iya, Oke. yang metode itu lemahnya lemah hukum yang mengatur sama lemahnya Berarti pengawasan. harus ada sanksi. Sanksi yang tegas ya. Sanksi Ya. yang tegas. Secara tertulis. Ada lagi? Untuk yang lemahnya pengawasan? Lemahnya pengawasan berarti ya mungkin dari pimpinan instansinya masing-masing ya? Atau dari masyarakat itu? Menurutku dari semua pihak sih, dari semua elemen. Ya. Jadi kita masuk ke whole government itu bekerja dengan betul di situ. Ada kerjasama yang betul antar pihak. Berarti apa? Meningkatkan pengawasan atau Bisa gimana? meningkatkan pengawasan terhadap terhadap pungli terhadap atau tidak mencari teknik baru untuk mengawasi adanya kecurangan itu tadi. Mungkin membentuk tim pengawas atau gimana? Untuk tim pengawas, kalau dalam bentuk sederhana mungkin kalau dari masyarakat, seumpama dia ada pungli gitu, masyarakat bisa melaporkan kemana gitu. ya betul. Ya, bisa. Iya, sudah ada sih. Sebenarnya kan itu Ya, sudah ada gitu. Sudah ada, tapi selama ini masyarakat tidak mau melaporkan. Karena kurang tersosialisasi. Ya. Sebenarnya sudah Nanti ada. bisa masuk penyebab berarti. Iya. Cybernya tadi. Sebenarnya cyber Hanya sudah ada. sosialisasi. Cybernya sudah ada ya. Berarti tim pengawas untuk pungli sendiri sebenarnya sudah ada. Peningkatan pengawasan melalui cyber mungkin. Saber pungli. Selain itu mungkin kurang sosialisasi, mungkin masyarakat tidak tahu ternyata ada tim khusus yang menangani pungli ini. Saya sendiri aja nggak tahu kalau ternyata ada. Jadi mungkin masyarakat kurang sosialisasi. Ya tentang adanya berarti tim ini. Nanti itu masuk ke kaos tadi ya. terus Penyebabnya tadi. diberi solusinya meningkatkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat berarti nanti. Betul. Lagi Ya, cukup sepertinya. cukup baik. Jadi ini adalah pemecahan masalah yang bisa diberikan dari penyebab-penyebab masalah, dari isu pungli di instansi pemerintahan,
aspek lingkungan, pemecahan masalah yang bisa diberikan adalah membuat skala prioritas untuk membedakan mana yang harus dibeli, mana yang harus tidak dibeli, untuk membedakan mana kebutuhan tersier dan juga kebutuhan pokok. Kemudian untuk yang aspek SDM, yaitu yang pertama, pemecahan masalahnya dengan penanaman pendidikan karakter yang diintegrasi dalam pembelajaran di sekolah, yaitu penanaman karakter sejak dini. Kemudian yang kedua, training pendidikan karakter pegawai di lingkungan pemerintahan. Kemudian aspek metode pemecahan masalahnya harus ada sanksi yang tegas secara tertulis yang juga mengikat. Kemudian yang kedua, peningkatan pengawasan melalui cyber. Dan yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum. Seperti itu. Ya, betul. Itu ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Gani Saida sudah membuatkan sebuah bagan ya untuk mulai dari tadi pemilihan isu sampai dengan pemilihan alternatif pemecahan isu yang sudah dipilih. Jadi tadi kita ini diskusi kita kali ini sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, saya sampaikan kesimpulannya dari diskusi kita kali ini tadi bahwa kita memilih isu kontemporer yaitu tindak pungli yang ada di lingkungan instansi pemerintahan yang disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama tadi dari aspek SDM-nya, kemudian ada yang dari aspek metode dan juga dari aspek lingkungan. Dari aspek-aspek tersebut kami sudah memberikan alternatif pemecahan masalah dari penyebab-penyebabnya itu tadi, dan masing-masing itu pada intinya adalah kembali kepada pribadi masing-masing orang. Pribadi masing-masing orang. Kalau tadi dikhususkan di instansi pemerintahan berarti kepada pribadi ASN itu sendiri, bahwa kita harus memiliki nilai-nilai kejujuran yang tertanam sejak dini. Jadi jangan sampai kita sebagai ASN melakukan tindak pungli yang seharusnya itu tidak kita lakukan, karena itu memang merugikan banyak orang, merugikan masyarakat. Begitu kesimpulan dari saya selaku moderator. Saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.